kondisi ibu nih, pasien nih, dalam pengobatan itu bagus. Tapi bisa juga dia jadi kurang darah, paksa perlu transfusi. Nah, nanti transfusi ini juga jadi problem ya. Kadang-kadang sudah tidak darah tidak tersedia atau keluarga tidak punya, tidak ada donor, paksa kita nunggu donor gitu kan. Nah, ini makan waktu lagi sehingga jadi molor pengobatannya. Nah, ini adalah hal-hal yang kita alami di setiap rumah sakit, bahwa kondisi-kondisi seperti ini perlu support, terutama transfusi darah. Jadi teman-teman siapapun yang bersedia untuk donor, silakan untuk, masuk saya juga tiap 3 bulan 4 bulan donor darah ya dokter ya. Dan memang darah kita tuh memang harus didonorkan ya dok. Udah amal juga sekarang. Iya benar. Dan kalau untuk tadi tergantung dari kondisi si pasien juga ya dokter ya untuk melakukan kemoterapi tadi, dan juga karena memakan energi mereka juga ya dokter ya. Kondisinya pasti terpengaruh ya. Oke. Nah kalau untuk seperti katakanlah yang sudah melakukan kemo sendiri itu dokter, untuk besar kemungkinan untuk sembuh sendiri itu seperti apa dok? Saya bilang tadi kan, namanya kanker ini kita tidak mengatakan bahwa dia sembuh, ya, tapi dia terkontrol dengan pengobatan. Tadi kita lihat survivalnya namanya, ya. Survival itu berapa lama dia bisa hidup gitu ya. Kalau dia stadium awal, kalau prakanker tadi ya sembuh total kita kan. Stadium 1 pun kadang-kadang 1A itu masih bisa sembuh total dia, ya. Tapi kalau sudah stadium 2 ke atas, maka survivalnya makin lama makin turun. Artinya makin tinggi stadium, makin kecil survivalnya. Ya. Seperti stadium 4 itu paling survivalnya 10-20%, yang mencapai 5 tahun, gitu ya. Terus stadium 2, stadium 3, begitu juga ya. Stadium 3 bisa sampai 60-80%. Oke, baik. Karena itu kenalilah sejak awal sehingga bisa 100% dia dengan deteksi dini tadi. Dan vaksin jangan lupa. Vaksinasi. Ya, vaksinasi untuk yang dewasa ini ya. Yang sudah berhubungan. Oh, yang sudah berhubungan. Istri. Yang sudah melakukan hubungan. Silahkan untuk melakukan pengecekan ya dokter ya, untuk mengurangi dan meminimalisir penyebaran virus-virus kanker serviks ini sendiri ya dokter ya. Anak-anak remaja juga boleh divaksin aja langsung. Selagi dia belum pernah berhubungan, kita vaksin saja. Bisa dokter ya? Bisa. Jadi itu tadi yang usia yang tidak ditanggung pemerintah tadi, nah, silakan boleh divaksin. Oke. Ya. Tapi jangan mentang-mentang udah divaksin ini dokter, nanti malah terjadi sesuatu, jangan ya, jangan. Ini untuk mengurangi angka terjadinya kanker serviks ini ya. Dan yang pastinya memang harus tetap menjaga kesehatan sendiri, karena bahaya sekali ya untuk virus ini sendiri ya dokter ya. Betul. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter perbincangan kita pada malam hari ini. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Acara ini dipersembahkan oleh
Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo mancebice dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati. Solusi untuk keluarga sehat. Itu memang wong Palembang, Tapi Sriwijaya tetap di hati. darahnya yang berapi-api. Kamu tidak pernah ngalamin jatuh cinta? Ada ini soal jalan tuh kan banyak yang komen. Mari Pus! Mas musik apa mas bola? Ini mas Aib sebenarnya. Sayang, tidurnya jangan malam-malam ya. Hampir masuk kamu bener. Belanda pakai span. Jaga! Itu Kando, jangan lupa nonton STV. Spesial program dari Sriwijaya TV yang memang punya samu-samu. This is STV Podcast. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Jendela Pemirsa, masih bersama Dr. Rizal Sanif, SPUG Subs Ong Mars PhD atau dokter spesialis Obgyn konsultan onkologi dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, dan tentunya masih dengan tema kita deteksi dini kanker serviks. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364111. Baik, dokter, kita lanjutkan kembali ini, dokter. Tadi ada beberapa yang sudah kita bahas ya, dokter, ya, terkait juga untuk vaksin nasi untuk anak-anak ya, dokter, ya, dari pemerintah, dan juga untuk yang remaja pun yang belum melakukan hubungan seksual itu juga bisa melakukan vaksinasi ya, dokter, ya. Baik, dokter, kalau untuk beberapa ini banyak pertanyaan mengenai tentang kanker serviks ini sendiri, itu apakah bisa disembuhkan ini, dokter, ya, tentunya. Nah, kalau untuk tadi kita sudah bahas ada beberapa yang kalau untuk disembuhkan itu tidak bisa ya, dokter, ya. Tapi untuk yang stadium 1 dan 2, nah itu bagaimana itu, dokter? Baik, jadi kalau dia stadium 0 namanya status prakanker, nah itu diobati sembuh. Ya, itu dia stadium 1, 1A gitu kan, biasanya sembuh. Nah, 1B ke atas, ya 1B, stadium 2, kalau diobati dengan baik, ya, dengan modalitas yang ada sama kita, bisa dioperasi, bisa di kemoterapi, bisa di radiasi, ya. Di Rumah Sakit Muhammad Hussein ini alat radiasi kita tercanggih di saat ini, lengkap sekali pengobatan untuk itu, ya. Artinya dengan pengobatan yang lengkap bagus ini, ya, sakit kanker ini namanya tidak dikatakan dia sembuh, ya, tapi dikatakan terkontrol. Nah, sama dengan darah tinggi kan, darah tinggi kencing manis itu juga tidak sembuh, tapi terkontrol gitu kan. Kalau darah yang terkontrol, darah tinggi terkontrol, dia kanker sama, diobati dia terkontrol. Artinya terkontrol, dia sudah pengobatan lengkap, dia kita lakukan follow up, ya, follow up, yaitu di rumah sakit, ya. Follow up-nya bagaimana? Ya, kita lakukan dengan pemeriksaan klinis, ya, pemeriksaan tambahan laboratorium, bila perlu kita pemeriksaan tambahan modalitas lain, ya, misalnya seperti MRI, CT scan gitu, ya. Nah, kalau dia dibuatkan jadwal seperti itu, kita bisa kontrol nih. Kalau dia muncul lagi, segera kita obati, gitu, ya. Nah, yang paling berat tuh kalau sudah stadium 4, stadium 3B atau 3 ke atas itu banyak komplikasi. Ya. Komplikasi utama ini biasanya lokal, menyumbat saluran ginjal. Ya. Nah, terus ginjalnya rusak tuh, misalnya bengkak gitu, bakal dia harus cuci darah. Ya kan? Nah, ini seumur hidup juga dia cuci darah jadinya. Beratnya kalau dia sudah stadium lanjut, ya. Mudah-mudahan dengan stadium lebih awal kita kenali, ini makin bagus. Ya. Mari kita sama-sama untuk melakukan deteksi dini, mengenali ini dengan segera. Oke, baik. Berarti dengan cepatnya kita mengetahui tentang deteksi ini sendiri, berarti makin cepat juga untuk proses penyembuhannya sendiri ini ya, dokter, ya. Sembuh dia. Amin, mudah-mudahan. Dan kalau untuk tadi, dokter, tadi kalau misalnya ada terjadinya kanker serviks ini sendiri, dan apakah bisa menyebar untuk ke penyakit-penyakit lainnya ini, dokter? Baik.
Artinya serviks ini dia kankernya lokal di serviks. Pertama dia akan mengganggu lokalnya sendiri, sekitarnya itu ya. Di sekitar serviks itu di depan ada kandung kemih ya. Di belakang itu ada namanya lubang dubur rektum ya. Nah, dia bisa menyebar ke rektum, bisa menyebar kandung kemih. Sehingga mengganggu saluran pencernaannya, beraknya, mengganggu kencingnya. Nah, di sebelah kiri kanan itu ada namanya saluran ginjal. Ini yang paling sering dia menyumbat saluran ginjal ini ya. Menyumbatkan saluran ginjal ini, maka urin dari ginjal tidak bisa masuk ke kandung kemih. Urinnya akan menumpuk di ginjal, lama-lama ginjalnya bengkak. Ini namanya gagal ginjal. Ini yang paling sering. Yang paling banyak kasusnya itu adalah gagal ginjal. Nah, kalau sudah gagal ginjal seperti ini, pasti kita melibatkan dokter urologi, namanya ginjalnya dipasang selang begitu ya. Atau dia dicuci darah yang rutin 2 kali atau 3 kali seminggu. Dan ini juga mempengaruhi pengobatan, sehingga dia memperlambat kita untuk mengobati kankernya. Karena kita harus membaguskan dulu ginjalnya. Kalau ginjalnya tidak bagus, maka kita tidak bisa melakukan kemoterapi, tidak bisa melakukan radiasi sinar. Nah, oleh karena itu, kalau ini sudah stadium seperti ini, sudah repot kita mengobatinya. Dan butuh waktu yang lama, butuh biaya yang tinggi, gitu. Walaupun dia ditanggung oleh BPJS, tapi kan tetap BPJS itu kan juga membayar, ya kan, juga tanggungan negara, maka butuhkan biaya yang sangat mahal untuk pengobatan itu. Baik, berarti untuk prosesnya sendiri memang berarti harus disembuhkan dulu untuk ginjalnya itu sendiri ya, dokter ya? Ginjalnya dibaguskan dulu, baru bisa kita obati kankernya. Dan sambil menunggu untuk proses ginjalnya sendiri itu sehat kembali ini ya dokter ya, untuk naiknya kanker serviks itu sendiri stadiumnya apakah berpengaruh itu dokter? Ya, artinya kalau sudah ginjalnya kena kan stadium 3B namanya ya, bisa dia menyebar ke kelenjar ya, bisa menyebar ke hati ya, bisa menyebar paru-paru atau menyebar ke otak. Nah, kalau dia sudah stadium 4 itu stadium 4 namanya kan, stadium 4 artinya prognosisnya jelek gitu ya. Nanti angka harapan hidupnya itu makin turun, bisa sampai 10% angka harapan hidupnya. Tapi kan kita tidak tahu usia manusia ya. Usia manusia kan di tangan Yang Maha Kuasa. Benar. Gitu, ya. Oke, baik dokter, kita ada penelpon, kita angkat dulu sebentar ya dokter ya. Halo, selamat malam. Malam. Ya, dengan Ibu Mira, silakan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya mau tanya nih. Ya, silakan Bu Mira, silakan. Katanya bisa vaksin gitu ya? Ya, betul. Kan buat jaga-jaga juga ya, kayak kita kan udah berumah tangga kayak gitu ya dok ya. Ya, betul. Jadi yang mau saya tanyakan itu apakah di Rasanya itu bisa vaksin di sana? Terus harganya berapa? Terus apakah 1 kali vaksin atau berkala seperti itu? Oke, baik Ibu Mira, itu saja? Ya, itu aja. Baik, terima kasih Ibu Mira, salam untuk keluarga di rumah. Boleh silakan dokter? Pertanyaannya bagus sekali Bu ya, Bu Mira. Ibu silakan untuk divaksin ya. Saya menganjurkan sebelum divaksin ibunya diperiksa dulu ya. Kita periksa IVA atau pap smear, periksa dalam ya, untuk memastikan bahwa ibu tidak menderita kanker serviks ya. Nah, kalau sudah tidak ada itu, maka ibu bisa vaksin ya. Nah, vaksin ini berjangka Bu pemberiannya ya. 3 kali Bu kita berikan ya vaksin ini ya. Misalnya kita berikan sekarang, kemudian 2 bulan kemudian bulan ke-6 baru kita vaksin. Nah, selama vaksin ini ya, kalau memang ibu masih masa reproduktif, artinya tidak boleh hamil dulu Bu sampai ibu 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan nanti baru ibu boleh hamil lagi ya, hamil lagi. Nah, kita programnya itu sebenarnya mulai dari remaja kita vaksin sampai usia, kalau program pemerintah itu kita ada 49 tahun sampai 50 tahun Bu, boleh divaksin. Apakah di atas itu boleh divaksin? Ya boleh juga, ya boleh juga. Nah, bagaimana dengan laki-laki? Jika laki-laki sebetulnya boleh divaksin ya. Tapi kan laki-laki belum lazim kita untuk vaksin. Tapi laki-laki juga bisa terjadi namanya kanker penis ya, kanker rektum ya, kanker dubur namanya, bisa juga penyebabnya adalah virus ini juga sama sebetulnya.
bisa divaksin juga laki-laki. Oke, Programnya ya sama juga 3 kali juga. 3 kali. Memang biaya vaksin itu karena tidak ditanggung pemerintah, dia beli sendiri. Kalau 1 kali vaksin itu 1,5 juta kalau tidak salah. 3 kali kan 2 bulan 1,5 jadi berapa kali itu? 1,5 kali 3 kita 4,5 juta selama pemberian vaksin. Kira-kira segitulah biayanya. Karena vaksinnya harus beli gitu. Oke, baik. Berarti memang harus dilakukan vaksin 3 kali ya, dokter ya. 3. Nah, kalau untuk kurang dari 3 kali, dokter, misalnya hanya 1 kali saja, itu apakah berpengaruh atau bagaimana itu, dokter? Artinya efektivitasnya tidak bagus, artinya dia tidak tercapai untuk melakukan perlindungan gitu ya. Tapi ada penelitian yang mengatakan ada sampai 2 kali sudah cukup baik, ya cukup baik. Tapi tidak seefektif kalau dia 3 kali. Oke, Nah, kalau vaksin kita ada berapa kali? Saya 4 kali lah setelah vaksin COVID. Sudah 4 ya, dokter ya. COVID. Baik, berarti memang kalau untuk melakukan vaksin itu sendiri memang harus dilakukan 3 kali ya, dokter ya. 3 kali. Ya, karena memang untuk mendapatkan lebih efektif lagi memang harus dilakukan yang sesuai dengan anjuran ya, dokter yang sudah diatur. Sesuai dengan patokan yang sudah ada gitu. Oke, baik dokter, untuk Ibu Mira sudah terjawab ya ini dokter ya, tadi ada beberapa untuk harganya sendiri itu 1.500.000 ya dokter Kira-kira ya. segitu. Lebih kurang 1.500.000 rupiah. Oke, baik dokter. Kalau untuk angka sendiri ini dokter, angka dari harapan hidup dari penderita kanker serviks ini sendiri itu seperti apa dokter kalau untuk saat ini? Jadi data di Indonesia saja ya. Boleh, di Indonesia itu setiap hari ada 100 pasien yang terdeteksi kanker rahim di Indonesia ini, dan 50 pasiennya meninggal setiap hari di Indonesia, ya. Artinya sangat tinggi, angka kematian hampir separuhnya meninggal ya, karena stadiumnya adalah stadium lanjut tadi ya. Yang datang stadium lanjut itu kira-kira sudah 70% lebih yang datang ke rumah sakit itu adalah stadium lanjut. Ya kan? Stadium lanjut itu artinya stadium 3 ke atas, stadium 2B ke atas, itu sudah masuk stadium lanjut. Tapi kalau artinya hanya 30% yang di bawah itu. Oke, nah dan 30% inilah yang angka harapan hidupnya tinggi, bisa sampai 100% survivalnya. Makin ke atas, bilang tadi stadium 4 kira-kira mungkin 10% dia angka hidupnya. Oke, baik dokter. Dokter, tadi ada beberapa seperti kanker serviks ini sendiri kan yang beresiko itu paling banyak itu adalah perempuan ya dokter ya. Ya betul. Dan ternyata tadi juga ada laki-laki juga bisa terkena ya dokter. Nah itu bagaimana itu dokter untuk terkait pencegahannya sendiri itu dokter. Dan karena kan memang kita tidak mengetahui untuk penyebabnya si laki-laki itu sendiri terkena kanker serviks itu seperti apa, itu bagaimana dokter? Jadi penyebab kanker ini kan sudah tahu kita, Human Papilloma Virus (HPV). Jadi HPV ini bisa kena di mana saja, ya kan? Bisa di alat kelamin, ya kan? Di vagina, bibir kelamin, bibir kemaluan sampai ke leher rahim, ya. Kemudian bisa ke lubang dubur, gitu kan? Bisa ke namanya nasofaring ya, leher, mulut kita. Kita kalau virusnya masuk ke sini, nah, kalau posisinya bagaimana kan? Nah, posisi begitu, nah, bisa juga kena sini. Ya kan? Jadi kankernya itu bisa di mana saja dia bisa kena kalau memang melakukan hubungan seksual yang tidak semestinya. Ya kan? Karena virus tadi. Nah, kenapa leher rahim banyak? Karena leher rahim ini adalah daerah yang namanya punya locus minoris, ada tempat lemahnya. Tempat lemahnya itu namanya ada sambungan antara sel ya, sel antara sel namanya kolumner dan squamous, itu ada sel namanya junction ya, kalau junction itu daerah lemah, ada tempat yang kalau dia luka maka kalau ada virusnya masuk dia akan masuk situ gampang. Tapi kalau dia tidak luka maka dia tidak apa-apa. Nah oleh karena itu kenapa dia bisa luka? Biasanya luka itu pada orang yang sering melakukan hubungan seksual, kemudian orang yang banyak melahirkan, yang sering melahirkan, ya kan? Atau yang sering ada trauma di situ sehingga sambungan tadi, namanya titik lemah tadi, ada luka-luka. Kalau ada virus masuk situ bisa masuk. Tapi kalau itu tidak, maka dia tidak akan masuk. Nah, bagaimana dengan vaksin ini? Ya, vaksin ini dia akan melindungi daerah yang lemah tadi.
Jadi kalau ada virus masuk lemas itu, kita sudah ada antibodi. Antibodi inilah yang melawan virus di daerah lemah tadi. Sehingga virus ini tidak bisa masuk ke dalam. Sudah dimatikan dulu oleh sistem kekebalan tubuh kita di daerah leher rahim tadi. Ya kan? Nah, karena sudah ditemukan mekanismenya, maka ini adalah salah satu kanker yang bisa dicegah dan bisa diturunkan angka kematian, angka kesakitannya, mortalitas dan mortalitas bisa diturunkan dengan baik. Karena ini sudah terbukti di negara-negara maju, ya, di negara-negara maju yang sudah vaksinnya sudah duluan dari kita, seperti negara Australia, gitu ya, Singapura, Amerika, negara-negara yang sudah itu, maka angka kejadian leher rahim ini sudah sangat-sangat jarang, ya, kecuali stadium awal yang bisa dikenal. Kita adalah yang banyak masih sama seperti negara-negara berkembang lain, India, gitu kan. Nah itu daerah-daerah Afrika, Amerika Latin itu masih banyak karena memang sama sistem kita belum begitu baik untuk deteksi dini dan pencegahan ini. Oke, baik. Kita harapkan dalam waktu 5-10 tahun lagi kita sudah jauh lebih maju. Amin, mudah-mudahan ya dokter ya lebih maju untuk nihil angka kanker serviks ya dokter ya. Amin, mudah-mudahan. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali, kita iklan dulu sebentar, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif masih bisa di 0711364111. Kami akan kembali, tetap di Jendela. RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang sebagai rumah sakit rujukan nasional memiliki wilayah kerja Bangka Belitung, Lampung, Jambi, Bengkulu dan Sumatera bagian selatan. Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang mendukung layanan unggulan onkologi terpadu dengan penambahan fasilitas alat canggih yaitu LINAC, dan layanan unggulan jantung terpadu, yaitu Cath Lab, Azurion, dan EVOS. Linear Accelerator atau LINAC adalah salah satu alat yang digunakan untuk radiasi eksterna dengan memberikan sinar X atau elektron berenergi tinggi ke daerah tumor, dilengkapi dengan Oncology Information System yang dapat mengintegrasikan seluruh data tindakan radiasi, yang dapat mengurangi human error selama terapi radiasi, sehingga meningkatkan keamanan dan kenyamanan pasien. Dengan teknik 3D, IMRT, dan DMLC, LINAC dapat menghasilkan ketepatan dosis mencapai 99% pada sel kanker dan dosis yang rendah di jaringan sehat sekitarnya. Penggunaan LINAC dapat meningkatkan angka keberhasilan pengobatan kanker, efek samping terapi radiasi lebih ringan, akurasi tinggi, serta ramah lingkungan. Halo, saya Dr. Alexander Irtondas, SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah dari kelompok staf medis kardiologi RSMH Palembang. Hari ini saya ingin mengenalkan salah satu alat yang baru di Pusat Jantung dan Otak Terpadu RSMH Palembang, yaitu Cath Lab Azurion. Laboratorium kateterisasi Azurion Premium ini adalah salah satu alat cath lab yang dengan spesifikasi tercanggih di Palembang, Sumatera, Indonesia, bahkan Asia. Untuk Indonesia sendiri hanya saat ini terdapat 3 alat di seluruh Indonesia. Fitur yang menarik daripada alat ini adalah kemampuan alat ini untuk mendapatkan gambar 3 dimensi pada saat dokter melakukan tindakan. Alat ini juga baik untuk pembuluh jantung maupun pembuluh otak. Dari gambar 3 dimensi ini, dokter akhirnya hanya mengeluarkan kontras atau zat warna yang lebih sedikit, dan juga radiasi yang digunakan untuk alat ini menjadi lebih sedikit, sehingga lebih aman untuk pasien. Dengan adanya alat canggih ini, kami berharap bahwa RSMH selalu akan menjadi yang terdepan dalam bidang jantung dan kardiovaskuler. Dan kami berharap dapat melayani lebih banyak lagi pasien dengan alat yang lebih canggih, dan tentunya dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk Sumatera Selatan. Acara ini dipersembahkan oleh
Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo manca-bica dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati. Solusi untuk keluarga sehat. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen. Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di jendela pemirsa, masih bersama Dr. Rizal Sanif, SPOG, Subsong Mars PhD dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, dan tentunya masih dengan tema kita deteksi dini kanker serviks. Baik dokter, kita lanjutkan kembali ini dokter. Tidak terasa ini sudah di segmen terakhir ini ya dokter ya perbincangan kita. Baik dokter, kalau untuk mengenai deteksi dini kanker serviks ini sendiri dokter, untuk pengobatannya sendiri ini dokter, itu bagaimana dok? Baik. Kita ada namanya pengobatan Sientrit. Nah, Sientrit ini adalah pengobatan untuk prakanker ya. Lihat, diobati. Nah, artinya kita lakukan pemeriksaan IVA, namanya deteksi dini IVA. Nanti ada namanya epitel putih positif, kita bisa langsung treatment. Treatmentnya dengan namanya cryo, ya. Nah, cryo ini tidak semua tempat ada ya, tapi biasanya biasanya di puskesmas tertentu tuh. Kalau di Palembang ini ada puskesmas besar yang punya cryo itu. Artinya di sana bisa dilihat langsung diobati dengan cryo. Biasanya itulah salah satu untuk mematikan sel kanker. Sel sebelum jadi sel kanker, namanya prakanker. Ya kan? Sientrit. Ini lagi pemerintah sudah banyak melakukan pelatihan-pelatihan. Ini barusan 2 minggu ini ada pelatihan untuk dokter umum dan bidan untuk melakukan namanya Sientrit tadi ya. Kemudian dilakukan IPA positif langsung diobati. Nah, kalau dia sudah jadi kanker, artinya setelah dilakukan biopsi, biopsi itu diperiksa namanya patologi anatomi yang mengatakan bahwa dia ini kanker. Kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk menentukan stadiumnya. Ya, sudah positif, kita stadiumnya. Ya, stadiumnya dengan kita lakukan periksa klinik dan kita lakukan pemeriksaan tambahan tadi ya, ronsen, pemeriksaan ginjal ya, pemeriksaan dada, ronsen dada gitu ya. Kemudian bisa MRI stadium. Nah, lalu pada stadium 1 ya, stadium 1A misalnya ya, atau 1B kecil, kita pengobatan pertama adalah dengan radiasi, dengan operasi. Operasi ya, operasi namanya operasi radikal ya, operasi radikal. Nah, jadi problem pada stadium 1 ini tidak semua spesialis kebidanan itu bisa melakukan operasi. Karena harus dilakukan oleh dokter spesialis, subspesialis onkologi. Nah, subspesialis onkologi ini kan terbatas ya. Hanya ada di kota-kota besar. Seperti di kita di Palembang ini saja, hanya kita ada orang 5 nih cuma di Palembang ini yang bisa melakukan operasi itu gitu ya. Ada orang 5. Di daerah-daerah tidak ada. Ya, oleh karena itu di kabupaten kita yang ada di sini, maka pasien ini dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Hussein. Alhamdulillah kita kan punya BPJS kan. Jadi rakyat kita yang ada di Sumatera Selatan ini yang ada BPJS-nya ya, baik itu PBI maupun non PBI, biasanya kita rujuk ke 5 orang ini. Bisa di tempat yang ada 5 orang ini kita bisa lakukan operasi, dan itu semua biaya BPJS gitu ya. Tapi kalau enggak, dia biaya mandiri atau asuransi lain gitu ya. Nah, kalau dia itu tidak bisa dioperasi, artinya
Bisa dia dilakukan dengan neoadjuvan namanya. Neoadjuvan itu adalah kita berikan kemoterapi dulu 3-4 seri. Biasanya ini stadium 2B gitu kan, atau 1B lesi besar namanya. Kita lakukan neoadjuvan, kita evaluasi. Setelah 3 seri bisa nggak dioperasi nih ya? Oh ternyata tidak bisa juga masih ya. Dia masuk stadium yang tidak bisa tidak bisa di kemoterapi saja gitu ya. Nah kalau seperti itu kita lanjutkan dengan pengobatan yang lain. Modalitas lain yang ada kita namanya radiasi ya, radiasi kita yang ada di Sumatera Selatan ini hanya ada di Rumah Sakit Muhammad Hussein ya. Alatnya ada di sana, kita malah ada alat yang sangat canggih, sangat baik sekarang pengobatannya ya. Radiasi kita punya dokter spesialisnya namanya spesialis radio-onkologi ya, radioterapi ya. Kita ada dokter spesialisnya, ada 3 orang ya di Rumah Sakit Muhammad Hussein yang akan melakukan tindakan pengobatan ini ya, pengobatan ini. Nah, pengobatan radiasi ini memang perlu waktu ya, perlu waktu 25 kali biasanya dia sinar luar, kemudian 3 kali sinar dalam ya. Ini adalah modalitas untuk pengobatan kanker serviks ini. Oke, gitu. Baik. Berarti memang ada beberapa yang harus dilakukan ya, dokter ya. Tidak mestinya datang langsung melakukan operasi atau itu tidak. Berarti memang ada beberapa tahapan-tahapan yang memang harus dilakukan. Betul. Baik, dokter. Kalau untuk dengan pencegahan sendiri ini, dokter, pencegahan agar tidak terkena kanker serviks ini sendiri itu seperti apa ini, dokter? Nah, ini sangat bagus ya. Bagaimana pencegahannya? Karena sudah tahu penyebabnya, nah, kita dicegah. Benar. Artinya penyebabnya tadi adalah human papillomavirus ya. Bagaimana pencegahannya? Pencegahan pertama adalah bagaimana supaya tidak tertular. Nah, kan? Bagaimana tidak tertular? Berarti kedua pasangan harus bersih. Gitu kan? Bersih. Yang kedua, kalau kita tidak tahu bagaimana bisa terinfeksi nanti, maka pencegahan yang pertama kali kita anjurkan adalah vaksinasi ya. Jadi dengan divaksin kita anak-anak ini nanti sebetulnya dia dewasa nanti akan terlindungi ya, terlindungi terhadap kemungkinan ada infeksi. Artinya dengan vaksin dia masuk virus ini bisa ditolak atau dilawan oleh badan kita sendiri. Nah, kemudian deteksi yang lain adalah namanya deteksi sekunder ya, adalah mengenali sejak awal. Ini sudah masuk kuman nih, jadi sudah masuk virus. Bagaimana virus ini sudah kita kenali, stadium masih dalam prakanker. Bagaimana? Salah satu tadi adalah pasiennya harus bersedia untuk diperiksa dulu. Karena proses periksanya itu kan posisinya tidak nyaman ya. Benar, dokter. Nah, tapi ini harus dilakukan ya. Posisi mengangkang begitu ya. Kemudian pakai spekulum cocok bebek, dilihat leher rahimnya. Nah, bagaimana setelah itu? Kita lakukan namanya infeksi visual asam asetat. Nanti bisa dilakukan oleh bidan atau dokter umum yang sudah dilatih atau perawat yang sudah dilatih untuk IVA. IVA itu kerjanya sebentar aja, dia duduk, dibersihkan, pasang spekulum, kemudian dioleskan asam asetat, kita tunggu 1 menit, sudah ada nih. Nah, sudah nampak ini, ini ada kelainan atau tidak. Nah, kalau dia sudah ada kelainan, positif. Ya, kita bisa lakukan namanya entrit tadi. Langsung diobati dengan krayo. Nah, gitu kan? Krayo. Nah, yang berikutnya, kalau memang ada memungkinkan untuk pemeriksaan pap smear, apa? Ya, kita periksa itu, kita kirim ke laboratorium. Ya, nanti periksa pap smear. Diambil, sama tadi seperti itu tadi ya, posisi mengangkang, pasang spekulum, dibersihkan, kemudian diambil sampel dengan alat, namanya sitobras ya, atau spatula. Kita ambil, kita taruh di objek gelas, ya, direndam, dicuci, direndam, kemudian dicat, nanti diperiksa oleh dokter spesialis patologi anatomi namanya. Nah, spesialis patologi anatomi ini tidak ada di puskesmas, adanya di rumah sakit ya. Nah, di kabupaten-kabupaten kita di Provinsi Sumatera Selatan ini mungkin hampir semua ada sudah dokter spesialis patologi anatomi, walaupun hanya 1 orang. Nah, dia akan meriksa, oh ini prakanker atau sudah kanker. Nah, kalau dia sudah kanker atau prakanker, masih prakanker, bisa diobati. Ya, bisa dikrayo atau bisa lakukan namanya kauterisasi, dibersihkan. Jadi kalau dia sudah jadi kanker, itu tadi diperiksanya dengan
posisi yang tidak nyaman tadi. Oh. Nah, ini kadang-kadang para ibu-ibu kita ini tidak mau periksa dalam. Tidak usah dokter, saya tidak usah periksa dalam, periksa perut aja. Dia mana bisa lihat. Karena darahnya di bawah situ, tidak bisa lihat. Gitu. Tidak terdeteksi ya tidak dokter ya? terdeteksi kalau tidak diperiksa dari bawah. Oke, baik. Berarti memang untuk pemeriksaan sendiri bukan hanya di bagian perut saja ya dokter ya, berarti memang harus dari bawah pun memang harus diperiksa. Dan jadi tadi ada beberapa dari pasangan pun harus bersih dokter ya, kemudian harus vaksinasi dan juga deteksi sekunder ya dokter. Kemudian bersedia diperiksa itu yang seperti IVA tadi ya dokter ya. Jadi memang ada beberapa yang memang harus dilakukan ini untuk baik pasangan suami istri ya dokter yang terutama ini. Baik dokter, ini tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara ini dokter. Ya, terima kasih banyak Dokter Rizal Sanif SPOG Subsong Mars PhD, dokter spesialis obgyn konsultan onkologi dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Terima kasih banyak dokter. Nanti kita bertemu lagi dokter. Insya Allah. Amin, mudah-mudahan ya dokter. Iya, baik. Masih banyak kanker-kanker lain di wanita yang bisa kita bicarakan nanti. Siap, nanti kita lanjutkan kembali ya dokter ya, baik. Dan untuk pemirsa di rumah, demikian dialog kesehatan jendela pada malam hari ini. Banyak sekali informasi yang bisa pemirsa dapatkan karena kami menghadirkan pakar yang ahli di bidangnya. Saksikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV. Saya Desti Indarsti pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Acara ini dipersembahkan oleh